Bu. Assalamualaikum, Pak Diki. Waalaikumsalam, silakan masuk, Bu. Terima kasih, Pak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, silakan duduk, Bu. Nanti kita enjoy dulu, Bu. Mau kopi, Bu, atau teh, Bu? Saya akan buatkan dulu ke si Bibi di telepon. Nggak usah, Pak. Makasih. Nggak Tadi usah. saya udah Oh, makan siang. Siang. siap. Ini, Bu, ada perlu apa, Bu? Begini, Pak. Mm-mm. Sebelumnya, Bapak sedang sibuk tidak? Kebetulan saya sudah selesai nih LHK. Jadi insya Allah kosong, Bu, sekarang. Jadwalnya aman. Iya, Alhamdulillah kalau begitu. Begini, Pak. Saya ingin meminta waktu Bapak sebentar Mm-mm. saja, maksimal 15 Ya, menit. boleh, Sesuatu yang boleh. ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ya, boleh. Gimana, Bu? Ada yang mau bicarakan apa, Bu? Iya Pak, begini, saya mau sharing nih tentang permasalahan yang sedang saya alami sekarang. Barangkali dengan Hmm. eh, kita bertukar pikiran gitu, saya menemukan solusinya begitu Pak, karena saya sudah coba beberapa kali merenungi, terus memikirkan jalan keluarnya, namun buntu gitu Pak. Iya. Kalau boleh tahu itu masalah apa, Bu? Kira-kira, Bu, yang Ibu rasakan sekarang? Iya Pak, jadi gini, kok sekarang saya melihat, nilai murid-murid saya tuh ada beberapa bahkan hampir 40%-an lah Pak, di bawah Waduh. KKM. Kecil Mhm. mereka tuh. Terus saya perhatikan juga kalau di kelas tuh kayak tidak fokus, kemudian kayak males-malesan, kurang bersemangat aja lah gitu mengikuti kegiatan Oh, pembelajaran saya. Iya. Nah itu saya bingung, kok bisa gitu sampai nilainya turun kecil bahkan ya ada yang anak-anak di bawah nilainya. Mhm. iya. Iya. Nah itu, Bu, Ibu kantor kelas berapa, Bu? Saya ngejar kelas 7 Pak, Kelas 7. Oke. Nah, untuk kelas 7 itu total siswanya berapa orang, Bu? ada 30 orang. 30. Nah, tadi kan Ibu bilang kurang motivasi ya anak-anaknya. Itu yang Iya, apa tuh siswa yang kurang motivasinya itu yang kurang fokus ada berapa, Bu? Dari 30? dari 30 itu kurang lebih ada 5 orang Pak. Ada 5 orang ya yang kurang fokus. Nah, Iya. kalau kalau nilai nilai yang rendah itu dari siswa 5 tadi berapa, Bu? Mhm. Paling kecil, Bu? Tadi sih saya sudah itu ya Pak, ulangan harian, ternyata dilihat nilainya itu ada yang hanya dapat 30 Pak. Waduh, 30 ya kecil. Mhm. Mhm. Nah, kalau misalkan yang rendah itu kan berarti anak-anak itu kurang fokus atau gimana motivasinya jadi turun gitu, Bu? Kayaknya sih iya, Pak. Yang pertama sih saya lihat kan tadi anak-anak kayak yang males-malesan gitu, terus, Mhm. kurang memperhatikan, kayak mau nggak mau gitu ngikutin Oke, pelajaran, terus iya. ngaruh juga ke nilainya. Nah, kira-kira Ibu punya ide nggak agar, bisa meningkatkan fokus dari anak-anak, itu seperti apa kira-kira menurut Ibu, agar meningkat lagi? Sepertinya saya harus menggunakan media yang lebih menarik deh, Pak. Nah, kalau media menarik seperti apa, Bu, menurut Ibu? Misalkan saya menggunakan media Canva gitu, infografis yang lebih lengkap kan di Canva kan ada, mau apa aja juga bisa kan, Pak, ya. Nah, Mhm. kalau selama ini saya lakukan, saya hanya pakai buku aja, Pak, dari buku paket, Mmm. kemudian presentasi biasa aja gitu. Mungkin saya bisa menyisipkan video, agar mereka bisa lebih tertarik lagi gitu lah, Pak. Iya. Berarti selama ini Ibu menggunakan media ajar textbook aja ya, Bu, ya? Tertulis ya, Bu, ya? Iya. Nah, berarti nanti Ibu menggunakan Canva ya, Bu, ya? Berarti Ibu sudah bisa membuat dan mendesain media pembelajaran melalui Canva gitu, Bu? Iya, saya akan coba, Pak, buat, mulai dari menyajikan materi, kemudian nanti bisa juga, apa ya, membuat anak juga untuk
membuat produknya dalam Canva gitu. Nah itu Ibu sudah bisa berarti. Nah selain media, yang media nih, Ya. tadi kan Ibu bilang media Canva, terus nanti ditampilkan ke anak-anak. Ibu menggunakan metode apa yang selama ini yang ke belakang kemarin? Saya sih hanya pakai metode ceramah, Pak, sama tanya jawab biasa Ya. gitu. Nah, saya juga mikirnya, oh kayaknya mungkin ini juga berpengaruh kali ya, Pak, dari, Mhm. metode yang saya gunakan juga. Betul. Nah, kalau Ibu tahu misalkan gini, Ibu kalau sebagai siswa atau sebagai murid, terus guru Ibu itu ceramah, kira-kira Ibu bosen nggak? Ya bosen, Pak, pasti saya ngantuk. Nah itu yang dirasakan oleh anak-anak Ibu juga. Jadi Iya. pantes anak-anak itu jadi, kuranglah motivasinya karena ya bosen diceramahin terus ini, tidak ada pembelajaran yang menarik gitu. Tadi Ibu pakai Canva ya, Bu, ya? Iya. Mhm. Terus ini, Bu, berarti kalau Canva itu nanti interaktif atau tidak menurut Ibu? Ya, insya Allah interaktif, Pak. Jadi, Oke. itu ada 2 arah, Pak. Kalau kemarin kan kalau saya menggunakan metode ceramah mah satu arah ya, hanya dari saya Ya. saja. Nah, harapannya dengan menggunakan ini bisa terjalin gitu komunikasi 2 arah, antara guru dengan murid gitu, Pak. Oke. Nah, untuk ini, Bu, rencana tindak lanjut nih. Kalau Ibu kan Ya. tadi mau ini Canva, berarti Ibu sudah membuat atau akan merancang, Bu, tindak Eee, lanjutnya? ya jadi di sini saya baru akan merancangnya, Pak. Eee, Mmm. saya baru ingin sharing dulu sama Bapak nih bagaimana kira-kira, apakah rencana saya ini sesuai dengan permasalahan saya begitu. Dan ternyata saya sudah memiliki gambaran sedikitlah. Saya mulai akan membuat rancangannya, kemudian nanti akan saya terapkan di pembelajaran saya, Pak. Oke. Nah, berarti untuk pertemuan kapan, Bu, kira-kira akan dilaksanakan? Kan ini udah minggu ketiga ya, Bu, ya? Iya. Jadi kira-kira Ibu mau melaksanakan ini di pertemuan berapa, Bu? Pertemuan selanjutnya aja, Pak, saya akan malam ini langsung merancang karena, 2 hari kemudian kan ada jadwal juga saya mengajar. Nah, jadi akan mulai saya terapkan membuat, eee, media pembelajaran dengan Canva itu. Oke, berarti Ibu bisa melaksanakan komitmen minggu depan berarti bisa laksanakan ya, Bu, ya, komitmen tadi? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Nah, ini kan berkaitan dengan Canva nih, Bu. Kan ada Mhm. media, perangkat elektronik juga kan yang harus disiapkan. Nah, ada nggak, Mhm. rekan-rekan Ibu yang membantu untuk mempersiapkan tadi ataupun alat-alatnya, sudah ada atau tidak? Ada, Pak, saya meminta bantuan pada rekan sejawat yang kebetulan, menguasai teknologi juga. Jadi di sana saya sharing, saya bertanya bagaimana caranya karena saya juga sama, Pak, masih belajar, belum begitu paham, dan saya juga mencoba mendiskusikannya dengan, atasan saya ya, untuk, apa, terkait tentang rencana yang akan saya lakukan ini, Pak. Oke, saya ingin membuat kesimpulan dari, Ibu, tapi jadi gini, Bu, Ibu itu akan seperti apa untuk tadi kan anak tuh motivasinya rendah, kira-kira akan berhasil atau tidak dengan aksi tadi Ibu? Gimana, Bu? Ya, saya harap sih, motivasi murid akan meningkat dengan saya menggunakan media pembelajaran interaktif, kemudian satu lagi, Pak, ada metodenya juga akan saya Mhm. rubah juga dari mulai tadinya saya menggunakan metode ceramah, saya akan menerapkan diskusi yang interaktif gitu, Pak. Jadi di sini, guru hanya berperan sebagai fasilitator aja mungkin, Pak. Jadi biarkan saja murid mengeksplor sendiri pengetahuannya begitu, sehingga di sini murid bisa lebih aktif gitu, Pak. Nah, berarti kan Ibu sudah tahu solusinya. Jadi mudah-mudahan pertemuan selanjutnya dan hasil belajar anak-anak itu menjadi meningkat dan nilainya insya Allah di atas, rata-rata atau sesuai dengan keinginan, kita semua. Gitu paling, Iya, Bu. Mudah-mudahan amin. bisa dilaksanakan segera, berarti malam ini Ibu akan bertugas membuat Canva. Mudah-mudahan minggu depan bisa dilaksanakan pembelajarannya.
Siap, laksanakan, Pak. Terima kasih Bapak ya atas waktunya dan, Ya, atas pencerahannya. Jadi selama ini saya bingung sendiri, Pak, gimana ini mhm, tapi setelah saya ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah sudah mulai iya, apa yang perlu solusinya saya lakukan. iya, Iya, solusinya kan dari Ibu juga, berarti kan Ibu sudah luar biasa, tinggal, melanjutkan aksi nyata dan, komitmen Bu, ke depannya. Gitu Bu, dari saya. ya, baik Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, ada kelas lagi yang harus saya masuk. Makasih Iya, Pak atasnya. ya Bu. Izin untuk pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, beres nah. 10 Baik, menit langkung Bu, lumayan. ya, lumayan. Oke lah, Bang Yodi. Mulai lagi. Berarti Kita Abihilanya punya? Abihila nu masuk. Ahon, hon. Kelak, kelak. Ta can di 1, 2, 3. Siap. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Diki, ya silakan Iya Bu. masuk Pak. Iya Bu. Boleh duduk Bu? Silahkan. Gimana Mau kabar? Apa Bu? mau apa? Mau duduk? Mau minum apa? Tidak ada apa-apa, hanya ada air putih aja. Ya, nggak apa Bu, air putih Bu lah. Enak biar sehat. Saya ngopi Udah, terus Bu dari tadi. Jadi mending yaudah air putih. Terima kasih aja. Terima kasih air Bu. putih. Ya. Iya. Gimana Sudah kabarnya makan Bu? Pak? Alhamdulillah sudah. Gimana apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Aduh, sehat sih kalau badan atau raganya. Cuma pikiran ini Bu agak mumet. Ya Mhm. anak-anak teknik Bu. Aduh, ya Allah gitu malah jadi ngelus dada gitu kan anak-anak itu. Gitu Bu. Iya. Oh, Eh, begitu. ada waktu senggang nggak Bu? Ada, tentu ada Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak. Nah ini Bu, saya tuh mumet di kelas itu tulis Mhm, pembelajaran. Ya kan mhm. saya tuh kan di SMK Bu. Namanya juga anak-anak teknik mayoritas cowok semua Bu, 100%. Oh Pusing. iya ya, tidak ada wanitanya ya Pak ya? Betul. Jadi kan Mhm, ya namanya juga anak-anak, ada aja kenakalannya Bu. Nah ini yang akan saya diskusikan Bu, sekalian curhat. Jadi ya ingin mencari solusi lah bagaimana sih agar anak-anak itu kan bisa fokus belajar Bu, gampang ngantuk gitu kan. Malah bolos Bu kemarin, ada yang bolos, waduh, sekarang bolos lagi gitu. Aduh pusing saya Bu. Masya Masa Allah, Masya Allah. Berapa orang Pak yang bolosnya? kalau pertemuan kemarin ada 5, nah sekarang nambah Mhm. lagi jadi 6. Gitu Oh, Bu, makin banyak yang bolos. Gitu. oh, ya. Ya udah tuh boleh, Bapak silahkan, mengeluarkan unek-unek Bapak ya, Iya, siap eee, Bu, tentang siap. permasalahan-permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini. Nah, kalau boleh tahu apa yang Bapak harapkan dari perbincangan hari ini, Pak? Ya harapan saya tuh semoga mendapat pencerahan Bu, solusi agar ya siswa itu masuk lagi, fokus belajar sama apa tuh Mhm, sampai ke nilainya bagus lah kalau mengikuti pembelajaran kan pasti bisa. Ini mah bolos terus Bu, ya gimana mau mhm, nilainya tinggi kan, anak nggak mhm. masuk, cuma nggak masuk ini kok bolos gitu kan. Jadi aduh PR banget nih bagi saya nih. Iya betul ya, Pak. Tadi kan Pak Dik bilang ada 6 orang ya, Pak, yang hari ini Mhm, bolos? betul 6 Mhm, Bu, 6 orang. sekarang nambah jadi 6 orang. Nah, apakah Bapak sudah mencoba, untuk menelusuri penyebab dari hal tersebut, Pak? Nah kalau waktu pertemuan ketiga itu kan baru 3 orang Bu yang bolos. Ya saya Mmm, kira tuh, ya paling geng-geng itu aja yang nakal biasa, cuma kesini kok makin banyak gitu, ada apa nih? Apakah mhm, ada tawuran gitu kan saya juga kurang tahu Bu ini, cuma kalau dari anak-anak nggak ada sih, nggak ada tawuran, tapi bingung, apa yang salah gitu Bu, mhm, sekarang itu, begitu Bu, tapi mmm. masih bingung apa nih salah saya gitu. Apa Bapak sudah mencoba bertanya kepada murid yang bolos tersebut, alasannya kenapa dia tidak mengikuti pelajaran hari itu, Pak? Yang bolos kemarin, sekarang masuk Mhm, nih kebetulan Bu, tadi saya mmm, interogasi, namanya itu si Abdul.
dipanggil Mmm. dari itu pas beres pembelajaran saya. Jadi sebelum pelajaran matematika lanjutnya saya panggil dulu, "Dul, tadi kenapa 6 orang ini nggak masuk?" Katanya, Mhm. Bu, aduh ini, yah kacau juga. Kata mereka itu, "Lah males lah pelajaran Pak Diki, mending kabur aja ke kantin," gitu. Aduh, Astagfirullah. kok kabur gitu kan, kaget saya tuh. Ada apa nih nggak masuk di pelajaran saya gitu, Bu. Nah itu Mhm yang mhm. jadi bingung juga saya ini, kenapa nih saya ya? Ada apa nih saya? Padahal Mmm, ya ngajar mhm. sama-sama gitu aja sih sebetulnya. Oh, iya. Apakah setiap jam pelajaran Bapak saja atau pada jam-jam tertentu? Nah, kalau pertemuan ke-5 berarti kan di jam saya. Nah, saya juga Mmm. nanya ke si Adul, "Dul, di pelajaran ini masuk nggak? Si A, si B, si C?" "Masuk, Mmm. Pak." Waduh, berarti pelajaran saya aja, Bu. Apakah saya killer atau gimana? Saya juga bingung ini, Bu. Bentar pengen 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 curhat, pengen pengen sharing juga ke Ibu supaya ada solusi lah gitu. Kita nyari solusi Iya. bersama. Ini bolos 6 orang, Bu. Mhm, iya betul, Pak. Nah, menurut Bapak, seperti apa kondisi ideal yang Pak Diki harapkan dari murid-murid tersebut, Pak? Kalau ideal itu kan anak-anak itu masuk gitu, masuk di tempat Mmm. pembelajaran. Terus Ya. aktif, interaktif, gitu sih, Bu. Jadi betul-betul mengikuti proses pembelajaran, itu sih. Jadi jangan sampai Iya. bolos lah gitu intinya. Jadi harapan Bapak, murid-murid Bapak semuanya mengikuti setiap alur dari Betul, Bapak ya, Pak. betul, Mau itu, eee, apapun alasannya gitu, jangan sampai mhm. ada yang bolos begitu, Pak. Nah, apakah ada yang bisa Pak Diki lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Nah, untuk kondisi ideal kan sebetulnya begini, anak-anak itu kalau tadi kata si Adul itu, saya itu bikin ngantuk jadi males gitulah, malas anak-anak mending ke kantin gitu. Berarti kalau Mhm. seperti itu harus membuat pembelajaran yang menarik, Bu, interaktif. Sepertinya harus membuat kayak gitu biar anak-anak itu apa tuh, toktak lah kalau bahasanya. Jadi saya menjelaskan, mereka menjawab, begitu mereka bingung ya diskusi aktif gitu, seru di kelas. Sepertinya harus seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali, Pak. Memang, betul ya, harus interaktif menurut Bapak. Apakah peran, Pak Diki ini pernah, apa ya, pernah menerapkan pembelajaran interaktif ini sebelumnya di kelas, Pak? Ya segitu adanya sih, Bu. Nggak maksimal lah, jadi masih mencoba-coba aja, Mhm. segitu, Bu. Kalau kalau diurutkan dari tingkat 1 sampai 10 misalkan level ya, Pak. Bapak Mhm. itu sejauh mana dalam penerapan, apa, pembelajaran interaktif ini? Nah, kalau interaktif, eee, Mhm. bisa sih 7 sampai 8 juga kalau dibuat interaktif, kan selama ini saya ceramah, Bu. Jadi kemungkinan kalau interaktif Mmm. bakal rame nih kelasnya gitu. Iya. Mhm mhm mhm. Kemudian apa rencana yang akan Bapak lakukan nih dan bagaimana langkah-langkahnya? Berarti kalau interaktif itu bisa menggunakan ini, Bu, apa, aplikasi itu Quizizz atau Kahoot. Jadi kan Mhm. itu seru, Bu, kayaknya gitu kan, soalnya saya juga ikut PPG kemarin ternyata rame menggunakan Quizizz dan Kahoot. Kayaknya seru juga nih anak-anak nih. Iya, betul ya, luar biasa. Jadi penggunaan teknologi juga ya, Ya, Pak? betul, teknologi informasi. Mhm mhm. Nah, apakah semua murid Bapak itu dapat, mengikuti, terhadap penggunaan media tersebut, Pak? Quizizz atau Kahoot? Kalau semua ya berarti kayaknya ada satu atau 2 orang sih, Bu, yang nggak punya HP. Punya HP sih, cuma HP kentang gitu, Bu, kata anak-anak. HP kentang yang lemot gitu, lemot ya nggak semua, Iya. apa, penghasilan orang tuanya kan, apa, Mhm. menengah ke atas, jadi ada yang ke bawah. Nah, kemungkinan dia itu nggak punya atau punya HP ya seala kadarnya. Itu sih, Bu, apa tuh, untuk mengikuti yang pembelajaran teknologi itu di IT gitu. Iya betul ya, pasti ada 1, 2 orang murid yang memang tidak memiliki HP atau HP-nya kurang mendukung ya, Pak, kurang support. Betul, Nah, mhm. kemudian bagaimana solusi yang bisa Bapak tawarkan ketika murid tersebut, katakanlah HP-nya tidak, support atau tidak memiliki HP, apakah, masih tetap bisa menggunakan media tersebut atau apa ada solusi lain?
Kebetulan dapat bantuan sih kemarin, tab dari sekolah, dari industri gitu kan, cuma ada 5 kalau nggak salah, berarti bisa Mhm sih digunakan untuk sarpras tadi, fasilitas tadi, tapi harus mhm. dijadwal juga sih, tapi bisa sih Bu, nanti saya ke tim sarpras untuk mengakomodasi tadi, bagi siswa yang tidak memiliki, HP. Jadi insya Allah ada sih, Ya, gitu Bu. bagus Pak, ya. Silahkan optimalkan, sarana prasarana yang ada, Bapak silakan kolaborasi dengan, tim sarpras aja ya, Pak, ya. Nah, menurut Bapak berapa tingkat keberhasilan dari rencana Bapak ini, Pak? Kalau fasilitasnya ada seperti tadi, 100% yakin Bu, anak-anak bakal apa tuh, bakal seru gitu untuk pembelajarannya ada interaktif. Jadi dua arah bisa gitu untuk interaktif ketika penggunaan media teknologi akan lebih hiduplah di pembelajarannya gitu, Bu. Iya iya, betul. Lalu siapa yang dapat membantu Bapak nih dalam menyusun, dan melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk, menyusun berarti kan saya kolaborasi dengan, wakil sarana Bu, wakil kepala sekolah bidang sarana karena kan ada HP tadi, HP Mhm tablet, jadi bisa saya minjam. Nah untuk tim IT kan ini ada WiFi ya Bu ya. Nah mhm. bagi siswa yang tidak memiliki kuota, nanti akan saya buatkan tethering gitulah dari sekolah biar memfasilitasi juga kan, kasihan anak-anak bayar kuota gitu. Jadi insya Allah saya akan kolaborasi dengan tim IT juga untuk hal tersebut, gitu Bu. Bagus sekali, Pak, keren. Nah, kira-kira, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya, Pak? Berarti kalau, HP besok bisa gitu kan, kita install ulang dulu lah HP-nya. Kalau untuk WiFi insya Allah saya juga kan kebetulan tim IT bagian WiFi, jadi insya Allah hari ini juga bisa di-setting untuk tethering. Jadi secepatnya insya Allah saya akan laksanakan juga. Ya, baik, berarti Bapak akan secepatnya memulai rencana ini ya, Pak. Nah, kira-kira pengaplikasian ke muridnya itu kapan, Pak? Berarti pertemuan minggu depan hari Selasa, berarti Selasa, Bu. Tapi hari Senin saya kan akan apa tuh, mencoba dulu gitu, berapa Mhm. orang yang tidak memiliki HP. Jadi saya akan data ulang untuk hari Selasa itu fix ada peralatannya untuk persiapan, media pembelajaran interaktif dari teknologi tadi, Bu. Iya, siap. Berarti hari Selasa Bapak siap untuk aplikasikannya ya, Pak? Betul, siap, Bu. Iya. Nah, di sini, komitmen seperti apa, Pak, yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Pak? Pertama, dari diri saya sudah yakin bahwa penggunaan media teknologi itu sangat membantu untuk interaktif dan tidak akan menggunakan ceramah lagi. Terbukti anak-anak bolos ternyata Bu kalau ceramah ngantuk, kabur we lah Mhm. gitu. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan teknologi dengan maksimal gitu Bu. Jadi mulai minggu depan akan menerapkan teknologi Bu. Yah, bagus, Pak. Semoga semua rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar ya, Pak. Nah, Iya, amin Bu. sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang nih? Alhamdulillah sudah ada inspirasi Bu. Jadi keresahan saya itu sudah terjawab ternyata dari saya juga kan kesalahannya. Jadi refleksi bahwa saya itu mode ceramah itu tidak cocok juga untuk sekarang. Jadi memang harus memaksimalkan potensi dan teknologi lah yang ada biar interaksi dengan siswa. Jadi tidak mendengarkan olohok gitu. Jadi betul-betul anak-anak itu senang dalam mengikuti pembelajaran. Jadi nanti hasilnya mudah-mudahan di akhir semester nilainya bagus-bagus, itu Ya, harapannya. amin, Pak. Semoga, harapan Bapak terkabul. Nah, Bapak luar biasa sekali, jadi bisa menemukan, solusi dari permasalahan Bapak sendiri nih. Iya, Nah, terima apakah ada kasih Bu. hal lain yang ingin Pak Diki sampaikan? Udah sih Bu, ini juga saya terima kasih atas apa tuh arahan ataupun apa ya, diskusi lah. Diskusi untuk solusinya alhamdulillah sudah ditemukan ternyata Bu. Goalnya udah ada. Jadi insya Allah tinggal saya aksi dan komitmen gitu Bu untuk melaksanakan agar siswa itu tidak bolos dan mengikuti pembelajaran. Itu dengan Ya, bahagia tentunya Bu. Seperti itu. bagus, Kak. Silahkan segera laksanakan rencana aksinya. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak, lain kali boleh jika ada permasalahan lagi kita berbincang-bincang lagi. Siap, Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Saya pamit dulu, Pak, Bu. Pengen baik Pak ngopi dulu.
udah ditelepon sama Mangga, Pak Bu. Ali mau ngopi katanya pas istirahat juga ini, Bu. Iya iya, silakan Pak Diki, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.